Apa itu konsep diri? Konsep diri biasa juga disebut dengan self-concept, di mana konsep diri ini merupakan gambaran diri, penilaian diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Reski Mulyani, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2204045000012 kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep diri dan pengembangannya guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, di video ini saya akan membahas pengertian tentang konsep diri, aspek-aspek konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, dan bagaimana cara mengembangkan konsep diri yang positif. Apa itu konsep diri? Konsep diri biasa juga disebut dengan self-concept, di mana konsep diri ini merupakan gambaran diri, penilaian diri, dan penerimaan diri yang bersifat dinamis, terbentuk melalui persepsi dan interpretasi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Nah, terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai konsep diri. Yang pertama, Mir dalam tahun 1993 menyatakan bahwa konsep diri sebagai pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari suatu interaksi sosial. Sedangkan menurut Bain tahun 1984 menyatakan bahwa konsep diri dapat diartikan sebagai semua sikap, pikiran, dan perasaan tentang kemampuan, keterampilan, penampilan, dan penerimaan sosial. Selanjutnya, Brooks tahun 1974 berpendapat bahwa konsep diri adalah persepsi fisik, sosial, dan psikologis tentang dirinya sendiri yang ia dapat melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Harlow tahun 1975 menyatakan bahwa konsep diri sebagai gambaran tentang dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, emosional, aspirasi, dan prestasi yang ingin dicapai. Komponen-komponen dari konsep diri. Yang pertama yaitu self-image atau gambaran diri. Nah, pada self-image ini bagaimana kita memandang diri kita dan seperti apa pikiran dan yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Pada self-image ini kita menggambarkan siapa diri kita, bagaimana kepribadian yang kita miliki. Yang kedua, self-esteem atau penghargaan diri. Nah, self-esteem ini merupakan pengenalan seberapa jauh kita menerima diri kita sendiri dan memberikan nilai terhadap diri kita sendiri. Self-esteem ini dipengaruhi oleh tanggapan orang lain terhadap diri kita, bagaimana cara kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi diri kita sendiri. Yang ketiga, self-ideal. Self-ideal ini merupakan harapan diri yang terbentuk jika kita sudah memiliki self-esteem dan self-image. Nah, harapan-harapan ini tentunya akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya dengan cara mengevaluasi diri kita, membandingkan diri kita dengan yang sebenarnya, dan melakukan tindakan-tindakan positif dan tentunya tidak merugikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja aspek-aspek dari konsep diri. Aspek-aspek konsep diri ini terbagi atas 3. Yang pertama, aspek fisik, di mana aspek ini meliputi bagaimana individu melihat kondisinya sendiri, baik itu kondisi tubuh, kondisi kesehatan, maupun penampilan fisik yang dimiliki. Yang kedua, aspek sosial. Pada aspek ini mencerminkan sejauh mana perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosial dengan orang lain. Yang ketiga, aspek psikologis. Aspek ini meliputi pikiran, perasaan, dan sikap-sikap individu terhadap dirinya sendiri. Myers-Walsh et al. Tahun 2000 membedakan konsep diri atas 2 kategori utama. Yang pertama, konsep diri secara umum atau disebut dengan general concept self. Yang kedua yaitu konsep diri secara spesifik yang kaitannya dengan bidang akademik, karir, atletik, kemampuan artistik, dan fisik seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri? Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu pertama,
memiliki rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tentunya akan memiliki persepsi bahwa semua tugas dan aktivitas dapat dilalui secara baik. Sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya rendah tentunya akan memiliki persepsi bahwa ia tidak bisa seperti orang lain, tidak memiliki kepandaian ataupun kemampuan seperti orang lain. Yang kedua, memiliki berbagai pengalaman dalam hidupnya. Nah, pengalaman tersebut diperoleh melalui berbagai kejadian-kejadian yang dialami oleh hidup seseorang. Nah, pengalaman itu tentunya mampu mendorong dan membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, dengan interaksi lingkungan sekitar tentunya akan memberikan seseorang pengetahuan dan pengalaman yang beragam. Dari konsep itu, maka konsep diri memiliki kekuatan dalam bertingkah laku, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, citra diri yang dimilikinya. Citra diri di sini didefinisikan sebagai persepsi terhadap diri sendiri, termasuk di dalamnya citra terhadap tubuh atau fisik yang mencakup ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, maupun potensi tubuh yang kita miliki. Bagaimana cara mengembangkan konsep diri yang positif? Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengembangkan konsep diri yang positif, terlebih dahulu saya menjelaskan bagaimana ciri-ciri konsep diri yang positif dan juga ciri-ciri konsep diri yang negatif. Ciri-ciri konsep diri positif. Yang pertama, percaya bisa mengatasi masalah. Yang kedua, tidak merasa malu jika mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Yang keempat, merasa sejajar dengan orang lain. Yang kelima, sadar bahwa tidak semua perasaan dan keinginan serta perilaku dapat disetujui oleh masyarakat. Nah, sekarang sebaliknya, ciri-ciri konsep diri negatif yang pertama ialah tidak suka dengan kritik yang ditujukan terhadap dirinya. Yang kedua, senantiasa selalu mengeluh. Yang ketiga, apabila mendapatkan pujian, mereka sangat responsif. Yang keempat, merasa bahwa orang lain tidak menyukai dirinya. Yang kelima, tidak senang berkompetisi dan merasa pesimis apabila berkompetisi. Nah, cara mengembangkan konsep diri yang positif dapat dilalui dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan pikiran-pikiran positif. Yang kedua, menetapkan dan meraih tujuan. Yang ketiga, terima pujian dari orang lain. Yang keempat, berpikir untuk diri sendiri. Yang kelima, fokus pada keberhasilan dan jangan terpaku pada kegagalan. Yang keenam, kita harus selalu melakukan hal-hal yang dapat membantu orang lain. Yang ketujuh, jika kita sering mendapati diri kita mengeluh, maka kita harus berhenti dan merubahnya menjadi hal-hal yang positif. Yang kedelapan, kita harus menghindari orang-orang negatif. Maksudnya, kita harus menghindari orang yang membawa kerugian pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi ini ialah konsep diri tumbuh dari interaksi seseorang dengan orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya. Nah, seiring dengan pendapat itu, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang memberikan persepsi tentang diri kita berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Nah, konsep diri ini bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus berlangsung dan terdiferensiasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai konsep diri dan pengalamannya. Saya mempunyai pantun, naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.